Itu dia rame-rame Bang Jon, rame-rame, nggak cuma rombongan satu kontrakan itu, satu kosan itu enggak. Dia rame-rame dari ada yang di gang sini kontrak pokoknya rame-rame. Dia di belakang nih sendiri nih jalan sendiri ketinggalan. Yang lain pada sampai rumah. Nih temennya kagak nongol-nongol. Mungkin feelingnya mereka, mungkin dia melipir dulu ke warkop apa ke Pecel depan tuh, di depan gang. Nah besok sekolah dengar kabar ada yang kecelakaan tuh pas maghrib. Ternyata tuh teman satu kontrakannya kelindes tronton di situ. Yang hancur mukanya sebelah kanan kelindes. Pertanyaan itu kenapa menjadi gentayangan dan berwujud pocong tuh? Ya mungkin kalau yang sekarang saya pelajarin tuh mungkin karena yang pertama itu sebenarnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue Jon Arya di Titik Koma. Dan seperti malam biasa, gue udah mengundang narasumber yang tentunya punya pengalaman mistis. Kalau kalian ingat sama kisahnya ABK yang menceritakan tentang kejadian mistis Saranjana, sekarang gue udah mengundang lagi orang ini untuk mengisahkan kisahnya waktu dia ngekos di salah satu kosan angker di Bilangan, Jakarta Utara. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja kita sapa Bang Afdan. Halo Bang Afdan. Halo Bang Jon, alhamdulillah. Gimana kabar? Luar biasa, sehat banget pokoknya Bang Afdan. Bang, kejadian itu tahun berapa sih Bang? Gue lupa deh Bang kejadian itu. Awal kita lulus sekolah tuh di 2014. 2014 Bang ya? Iya. Kalau boleh tahu di Bang, sedikit nih Bang. Kasih kisahnya Bang. Kayak waktu itu juga kan ceritanya ada dua kosan yang kita tempatin. Yang pertama diganggu sama kayak makhluk tuyul begituan, yang kedua sama pocong. Nah, tahan dulu Bang. Biar teman-teman penasaran nih Bang. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama kisahnya Bang Afdan, gue mau ngajak kalian semua yang punya kisah menyeramkan. Kalau kalian mau jadi narasumber kayak Bang Afdan, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma. Nggak usah lama-lama lagi Bang ya, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Bang Afdan, boleh diceritakan cerita lengkapnya seperti apa Bang? Jadi tuh pas saya lulus sekolah 2014 tuh SMK, saya mau ngelanjutin ngambil sertifikat dan ijazah buat melaut Bang Jon. Itu di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Cilincing, salah satu sekolah pelayaran terbesar lah, ada akademinya juga di situ. Nah, saya ngambil jalur umum, jadi nggak ikut ke akademinya. Ada dua kan di situ, yang akademi sekolah bener-bener sekolah di situ, kuliah, sama kita kayak orang-orang umum gitu, cuma bisa ngambil sertifikat sama ijazah-ijazah yang lainnya. Nah, pas saya datang, saya kenalan banyak orang di situ, saya dikasih inilah saran sama temen tuh. Nah, dikasih saran nih Bang sama temen, katanya daripada lu pulang barat utara lumayan jauh kan, ngabisin ongkos juga sama waktu. Udah, lu ada nih kenalan nih satpam di situ, punya tetangga orang Jawa kebetulan Bang Jon, punya tempat emang kos-kosan gitu disewain. Ya udah saya tanya, ya udah boleh deh Om, katanya kalau ini ya udah nanti ke teman saya. Akhirnya dari situ saya ngurus berkas-berkas semua beres, cek medis di situ. Udah saya serahin ke sekolahnya, ya udah nanti mulai besok sekolah. Itu kan saya datang kalau nggak salah hari Minggu tuh Bang Jon. Hari Minggu saya datang. Nah, sananya udah mulai sekolah. Saya akhirnya jalan tuh melipir tuh dari sekolah itu kan jalan ke depan lumayan tuh. Ada jalan raya, melipir ke kiri, udah ada gang, masuk tuh. Ada masjid, ngelewatin masjid, tinggal belok ke kanan, udah itu kosannya di situ. Saya naruh barang dulu di situ, ke rumah yang punya nih Pak D, dipanggil biasa kan orang Pak D tuh di situ. Ya udah Pak D, saya ini ngenalin diri lah dan gini-gini. Ya udah nggak apa-apa, itu kebetulan di lantai 3 masih ada satu kamar kosong tadi. Ya udah berapa Pak De seharinya? Itu sekitar 30 atau 25 ribu tuh waktu itu Bang Jon. Ya udah, nih mau bayarnya gimana Pak De? Ya udah terserah, nanti aja lah kata Pak De. Nunggu dulu aja mau ngambil berapa hari. Saya ngambil lumayan Pak De,
4 sertifikat sama 1 ijazah itu sekitar sebulanan. Tapi saya bilang, tapi kan ini kan harian, kalau seandainya 1 hari apa 2 hari saya balik ke rumah, kehitung nggak Pade? Ya tetap kehitung, soalnya kan pokoknya bukan ngitung orang Bang Jon, jadi hitung barang. Udah ada barang di situ, ditempatin, udah hitung hari tuh. Udah akhirnya deal, ke rumah lah ini saya. Lantai 1 tuh lumayan luas, cuma ruang terbuka gitu, biasa orang pada begadang apa di situ. Ada TV, kulkas, sama kamar mandi. Besar tuh kamar mandinya. Lantai 2 itu nggak ada kamar mandi, dia ada sekitar 3-4 kamar. Itu khusus buat kayak jabatan lah, lumayan kayak kapten, chief, sama yang udah berumur di situ. Nah yang muda-muda nih di atas lantai 3 ada 4-5 kamar. Nah semua kamar udah kisi, tinggal 1 kamar nih di pojok. Udah akhirnya saya ke kamar yang di pojok. Nah jadi kan naik tangga kita ke tangga, terus ini kamar mandi di sini nih, ada kamar mandi 1 tapi cuma buat mandi atau wudu doang. Kalau mau buang air tuh ke bawah lantai 1. Oke. Udah hari pertama ngejalanin, kenal banyak orang di situ. Sampai semingguan lebih tuh. Ini saya masih inget itu di hari Selasa, malam Selasa apa hari Selasa tuh saya. Lapar Bang Jon, mau makan tiap hari saya kalau nggak makan bubur kacang hijau di depan warkop, ya pecel ayam, lele di situ. Kira saya coba minjem gitu. Salah satu kapten, masih kontekan juga, Kapten Jamal namanya. Tuh Om, saya mau minjem motor, mau kemana? Dan kata dia, ke Cilincing lah Om, jajal. Mau beli, nyari makan di sana kan banyak tuh kalau di Cilincing tuh pilihan makanan. Udah begitu, ya udah dikasih pinjem nih motor nih. Berangkat Bang Jon tuh sekitar jam 10-an saya berangkat keluar. Saya ngajak ke yang lain juga, pada sibuk masing-masing kan. Nah emang keadaan tuh kosong di bawah lantai 1. Saya keluar, saya ngopi-ngopi nggak berasa sampai setengah 12-an. Akhirnya saya bablasin jam 12 nih. Saya mau makan di warteg, udah keburu malas. Udah saya bungkus lah akhirnya. Bungkus sampai rumah jam 1-an. Nah, saya parkir motor, kosong nih di bawah. Tapi TV nyala. TV nyala, tapi nggak ada orang. Akhirnya saya matiin nih, remote ada di atas TV. Saya matiin, taruh remote di lemari itu kan. Soalnya TV bawahnya liswar gitu kan. Lemari kecil. Saya masukin ke situ. TV tabung. Masukin. Saya naik ke atas nih lantai 3. Saya makan, cuci muka, cuci tangan. Nah, perut mulus Bang Jon. Ke bawah kan harus ke bawah nih lantai 1. Ke bawah lantai 1. Masuk kamar mandi saya. Pas mau keluar TV nyala lagi. Saya pikir ini bocah pada bagaimana ya nyalain TV, sembarangan nyalain TV apa mungkin dia nyalahin terus keluar nih beli kopi. Soalnya kan pas di belokan tuh ada warung tuh, warung kecil-kecilan, beli kopi kali. Ya udah. Saya matiin lagi, taruh remote. Naik ke atas saya. Naik ke atas. Nah, pintu ada ngegedor. Dor pelan tuh, duk. Saya buka nggak ada orang, udah saya tutup pakai handset, saya WA nih Om. Om, ini anak-anak pada kemana? Kok sepi tapi TV nyala kata dia. Ah nggak ada nyetel TV kata dia bilang. Tapi ini 2 kali nyala Om. Awal saya dateng tuh sama pas ke kamar mandi. Ini kunci motor mau ditaruh di mana? Kata dia. Udah pegang sama lu dulu dah. Kata dia. Gue lagi di luar juga nih, lagi di warkop, lagi ngopi sama teman-teman gue. Tuh anak-anak kata dia dari jam 10 pas lu kerja udah nggak ada Bang Jon. Udah pada ada yang keluar kemana, ada yang tidur di kamar mungkin capek. Ya udah tidur deh istirahat, ntar gampang besok pagi lu balikin ke gua kata dia. Ya udah kalau begitu tidur saya kan musik. Udah nih nggak ada apa-apa Bang Jon. Besok pagi saya balikin kunci sehari 2 hari. Nah kejadian ketiga 3 hari dari itu tuh. Saya pulang sekolah naik ke atas ada gedor lagi Bang Jon. Duk sekalian sama nyakar. Saya pikir siapa nih, apa anak-anak ngerjain saya nih, ngeprank nih, ibaratkan di bawah nih. Lagi pada ngumpul nih di bawah nih. Ngumpul di bawah. Saya telepon, pertama saya WA dulu nih Om. Ada bocah apa pada naik nih, pada iseng ngegedorin pintu saya. Gak ada, ini anak-anak lagi pada di bawah lagi nonton bola. Ya udah. Kenapa emang ada yang gedor? Udah gak usah keluar lu, di bawah aja apa di kamar aja, kalau emang lu mau ke bawah ada kalau berani mah kata dia. Karena waktu itu masih nggak tahu gitu kan Bang Jon ya, takut. Ya udah di kamar nih. Ada yang gedor lagi Bang Jon, kenceng nih, duk. Saya keluar kan, saya paksa keluar, saya jalan dikit nih mau ke tangga. Itu kepala nongol Bang Jon. Kepala nongol. Kecil sih kepalanya tapi kayak botak, rambutnya tipis-tipis. Kupingnya panjang,
matanya begitu tuh agak besar matanya, keriput. Terus taringnya juga kanan kiri panjang. Saya bengong kan, dikira pakai topeng apa gimana kan. Saya deketin makin naik dia. Kayak anak kecil, wujudnya kayak anak kecil. Kukunya keriput panjang, berkuku. Udah akhirnya saya ngeliat begitu, saya sawan kan, saya masuk kamar. Terus saya nggak berani keluar. Saya bilang sama om, ini ada di tangga ada inian nih, saya bilang. Yaudah, tanya turun dah ke bawah kalau berani, lompat ke apa gimana. Jemput dah, saya bilang, jemput dah ke bawah. Udah gede, tidur aja kata dia. Jemput dah, saya bilang, nggak berani nih. Akhirnya naik nih om Jon, naik gedor. Udah ya tidur di bawah dah. Itu lagi rame Bang Jon, saya bawa bantal guling ke bawah. Udah saya paksa tidur di situ sampai pagi tuh. Nah pagi sekolah nih, ketemu kan di sekolahan tuh, ngobrol dah. Ya udah lu kalau mau pindah kalau emang nggak betah. Emang di lantai 3 tuh jarang ada orang betah Bang Jon. Ya gangguannya itu kalau nggak digedor TV nyala, Tapi kalau seandainya yang sendiri apa 2 kamar yang keisi, tapi kalau yang full kamar keisi paling cuma salah 1 orang baru doang. Mungkin kata om, salam kenal lah, lu kan seminggu kan aman-aman aja. Baru kali itu tuh udah seminggu lewat baru digangguin 2 kali begitu. Ya udah ntar gampang deh kalau emang ini. Nah saya pulang siang, om juga pulang siang. Kata dia, lu kalau mau ngekos ada nih kontrakan murah. Gue kalau setiap keluar tuh lewat ngelihat pelangnya tuh ada di gang sebelah, lu masuk lurus aja ada warung warna hijau. Itu ada tulisannya tuh terima kos 20.000 sehari. Akhirnya saya beberes di atas, saya kasih uang tuh. Ini om, uang titipin ke Pak D. Saya berapa hari di sini, sama titip buat anak-anak nih yang pulang sore nih. Kita kalau emang saya libur saya main ke situ. Akhirnya udah saya pindah om Jon, jalan keluar nyari nih ke gang sebelah. Ya udah di situ saya nyari warungnya ada Bang Jon warna hijau. Ada ibu-ibu yang jaga warung. Bu, apa masih ada kamar di sini? Kata ibunya ada di lantai 2 nih deh katanya. Mau lihat dulu berapa kamar bu? 4. Jadi saya naik nih. Sambil jalan ibunya ngomong, kamar tuh yang keisi cuma 1, nomor 2. Terserah kamu mau di nomor 1, 3 atau 4. Nah saya pikir kan kalau di 1 kan nggak enak nih orang jalan. Soalnya kan papan kan dia kan goyang kalau di jalan, ada orang jalan tuh goyang papan. Di 2 udah diisi, akhirnya ke 3 Bang Jon. Berada di tengah ada 3, 4 di letter L. Kita naik tuh kan kamar sebelah kiri, lurus mentok kamar mandi 2. Yang 1 kamar mandinya lumayan besar, komplit tuh ada WC-nya juga di situ. Nah kamar mandi nomor 2 jarang kepake, paling orang kalau mau nyuci baju apa cuma mau ngambil wudhu doang kan di situ. Ya udah nih, saya belum tahu nih yang kamar nomor 2 nih siapa. Akhirnya siang di situ, tidur sampai pagi. Nah pagi berangkat sekolah ketemu sama di sebelah nih. Kenalan, Bang R lah saya panggil tuh Bang R. Orang Padang dia. Bang asli mana? Padang. Kalau kamu kita barat Bang, Jakarta. Ya udah. Berangkat bareng. Nah berangkat bareng, tapi dia gedungnya bisa Bang Jon. Soalnya kan saya ngambil sertifikat dasar kan. Dia udah ngambil sertifikat buat di kapal gas itu. BOJT apa BOCT saya lupa. Dia ngambil. Ya udah dia bilang pulang kapan? Sore nih om. Bang sore Bang. Pulang ya udah bareng aja kata abang, bareng. Sehari 2 hari 3 hari nggak ada ini nih, aman nih Bang Jon nih. Beberapa waktu ke depan digedor lagi kamar saya, digedor. Saya pikir abang nih biasa kan kalau dia ini kan gedor pintu, entah ngajak ngopi apa makan pecel di depan. Katanya ya udahlah, saya buka nggak ada orang kan, udah saya tutup. Udah itu doang tuh pengalaman pertama di situ, digedor doang. Nah besoknya saya sekolah lagi, pulang nih Bang Jon, beberes, cuci kaki, tangan, masuk kamar saya. Nah, saya mau kencing nih Bang Jon, keluar saya kan ke kamar. Itu di kamar mandi yang kedua, air nyala, ember kan kecil tuh sama gayung, luber airnya, saya matiin, masuk kamar. Wah abang nih Bang, abang lagi di mana? Dia bilang lagi di Cilincing nih, nongkrong sama teman-teman angkatannya dia. Tadi abang jalan jam berapa? Air lupa dimatiin apa? Kamar mandi mana kata dia? Yang di pojok. Ya udah. Matiin udah belum? Udah. Perasaan tadi tuh ember kosong, emang kagak dinyalain. Terus gimana? Udah. Apa-apa aman dah. Masuk kamar saya. Nah saya lupa Bang Jon.
pas ketemu sama abang tuh berangkat sekolah bareng, dia ngomong nih, ya udah betah-betah dah, dia bilang di situ. Udah di warning duluan, something dong kan pikiran nih, ada apa nih. Tapi udahlah, saya niat udahlah, ada apa-apa paksain aja di situ, soalnya kalau pindah lagi berarti 3 kali pindah kontrakan Bang Jun, kayak orang diusir. Ya udahlah, aman. Udah nih, nah sempet saya tuh pulang tuh, pokoknya abang tuh sempet ngomong, nasihatin lah, lu kalau seandainya pulang ke kosan jangan sampai sandekala, dia bilang pergantian waktu tuh maghrib. Kalau kata orang kita mah sarapna ya, lu kalau seandainya mau pulang ke kosan mendingan sebelum ajan tuh lu sampai udah lu masuk kamar, jangan keluar dulu. Nah kalau seandainya lu emang di jalan maghrib, mendingan tunggu orang pada sholat dulu nih, pulang baru lu pulang ke kosan. Emang kenapa bang? Udah nurut aja, dia bilang gitu, nggak dikasih tahu alasannya. Nah suatu saat saya pulang tuh nongkrong dulu kan, karena kalau kita habis sekolah tuh kalau ada teman-teman ngajak jalan bareng kan nggak mungkin nggak nongkrong Bang Jon, ngopi dulu. Nggak enak juga kalau ditinggal kan, disangkanya nggak ada solidaritasnya kan. Ya udah ngopi nih. Nah sebelum maghrib saya izin pamit, baliklah bro ke kosan, udah mau maghrib nih, belum mandi juga. Akhirnya mutusin semuanya balik nih, jalan bareng keluar tapi misah-misah kosannya. Saya jalan ke gang, pas sampai kosan tuh ajan maghrib naik tuh saya tuh ke inian, ke kamar kan. Saya mau cuci kaki, malas nih bawaannya nih, tidur saya kan, tidur bentar doang melek. Tuh melek kayak ada ngegedor lagi Bang, ngegedor kenceng tuh. Nah saya telepon abang kan, bang lagi di mana? Tanya, lagi di luar, dia bilang, belum balik ke rumah. Ini ada ngedor lagi pintu. Ya udah jangan keluar, dia bilang, nunggu abang aja. Ya nunggu abang. Ya udah saya tunggu sampai pagi Bang Jon bablas. Nah abang udah ada di kamar ternyata tuh, pulang. Pas saya nggak lama datang, saya tidur tuh, ketiduran, abang udah pulang juga tuh. Ya udah jalan bareng nih lagi, bang ada ngedor lagi tapi lebih kenceng suaranya. Kata abang, biasa kali perkenalan, dia bilang. Kenapa sih bang? Ya udah lu nggak usah tahu lah begituan, aman aja, dia bilang. Udah, dia nggak banyak cerita lah. Terus jalan bareng lagi tuh, jalan saya korek-korek Bang Jon, emang apa sih bang tuh angker banget kayaknya kosan digedor begitu. Tadi ya itu mah udah biasa gitu penunggu situ. Tanya, lu masih mending digedor, kalau gua mah ditampakin. Saya tanya kan, emang wujudnya apaan? Kata dia, pocong, dia bilang di situ. Pocong. Ah yang bener, saya bilang kan, gak percaya saya gitu-gituan. Yang bener bang, iya katanya. Dia kan ngekos di situ udah sebulan lebih Bang Jon, udah sebulan lebih ngekos. Nah dia bilang, lu masih mending digedor doang, baru pertama kali pertemuan tuh digedor doang. Nah gua waktu pertama-tama ketemu kan, ngekos di situ, ketemu begitu langsung diwujudin. Itu dia cerita waktu pertama datang kan, emang dia kan sholatnya ibadahnya mah rajin Bang Jon. Itu ajan dia bangun, mandi langsung sholat, mandi ambil wudhu langsung sholat. Nah itu pas dia habis mandi kan, posisi kamar mandi kan di sana tuh. Nah dia mau balik ke kamar, itu langsung ditampakin pas dibelokan tuh wujud aslinya katanya. Pokoknya setengah hancur, muka udah ada belatungnya, setengah muka hancur, kain kapannya nggak putih kayak di TV ya, kata dia, kayak gambarnya apa ya, warnanya udah kayak coklat-coklat ke tanah-tanahan gitu, tanah lumpur, kusam. Itu dia bilang diludahin Bang Jon mukanya ludahin. Dia bilang begitu kan, kita bilang jangan ngarang bang, masa setan bisa ngeludah begitu, ada-ada aja gitu. Bilang ya lu mah kagak percaya, ntar dia ngalamin, kata dia. Ya udah kita bilang, mang bagaimana lu udah nama pocong? Pas abis ngeludahin dia bilang hilang tuh barang, hilang. Itu dia kudu mandi lagi, soalnya baunya minta ampun, ludah pocong, kata dia. Untung pas diludahin dia sedikit palanya disingkirin, cuma kena di bagian kanan, kena di apa sih nih, dagu sebelah kanan. Dia bilang dikit doang sih, tapi baunya parah banget, udah kayak kotoran, bau bangke, bau darah, pokoknya campur aduk. Mandi lagi dia nih, kata dia, brengsek, gue udah mandi, kata dia, jadi kudu mandi lagi. Ya udah akhirnya berangkat tuh sekolah. Nah kita bilang, apa benar nih pocong lu? Emang bener bang? Udah ntar lu ngerasain kan, dia begitu tuh ngomong. Udah sekolah, pulang nih kita nih, pulang bareng kan,
bareng, ya udah. Nggak ada apa-apa tuh kejadian tuh. Nah pas kejadian paling ininya saya ini Bang John, abang pamit mau keluar nih, mau ada urusan. Dan ntar kalau abang belum pulang lu jangan keluar-keluar. Lu kalau mau keluar jam 10 aja. Kalau mau balik ntar bareng sama abang, tunggu di depan gang kata dia. Jangan balik sendiri kalau malam-malam. Mungkin tahu ngeliat saya takut begituan kan, ya udah aman deh bang. Paling main-main game doang, kopi udah ada ya kan. Ada dispenser juga di situ. Udah begitu, abang keluar main. Nah pintu digedor Bang Jon, digedor tuh, duk 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 duk. Jadi kan ini kamar ada jendela kecil Bang Jon, jendela tapi dari kawat-kawat ada hordeng. Saya buka, saya intip. Kalau pas di depan jendela emang nggak ada apa-apa. Pas saya intip sebelah kanan tuh pocong Bang Jon, pocong lagi gedor tapi pakai bahu. Dia pakai bahu sebelah kanan. Jadi madep ke kamar tuh, agak nyerong ke kamar abang, pakai bahu kanan digedor begitu. Duk 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 duk. Dari situ langsung saya tutup, tidur, telepon abang, bang, apa wujudin bang, mukanya gimana nggak kelihatan, balik badan dia sebelah kanan doang yang kelihatan. Udah tungguin kata dia, tungguin situ, tungguin. Nah nggak lama abang pulang bang, gedor nih, duk 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 duk, dan katanya masih pakai handset. Saya kan nggak dengar lah pakai handset tuh. Kata abang kesel kali ya, masuk kamar dia WA. Nah, karena denger musik kan, musik berhenti tuh karena ada WA masuk kan, telepon. Bang udah di mana nih, udah pulang nih, mari dah kata dia ke kamar. Saya buka kamar, saya loncat Bang Jon ke kamarnya dia. Kan kamarnya kan nggak pernah ditutup kalau dia mah tuh. Walaupun ditutup nggak bakal dikunci sama dia. Saya balik begitu pintu saya buka, balik ke kanan, saya langsung loncat ke kasur, diomelin sama dia. Lu kayak orang apaan aja lu, masuk kagak salam kagak apa, main loncat-loncat aja lu. Ya bang namanya panik kata dia. Lain kali jangan diginiin, nanti jangan begini, jangan dibiasain lu salam, mau bagaimana juga lu masuk kamar orang. Ya bang katanya, maaf dah, kata bilang gitu, orang panik banget. Udah tidur sini kata dia. Ntar temen abang mau main kesini nih, temen dia sekolah satu perjuangan lah dari Padang tuh, dia berdua tuh emang ke Jakarta sekolah tuh, ngerantau emang berdua sama temennya. Nah sambil nungguin temennya, ya udah kata abang, tutup dah tuh pintu tapi jangan dikunci kata dia. Saya tutup, udah tidur sini lo, bye bye. Tidur Bang Jon, tidur. Pagi dibangunin, bangun katanya, temen gue nggak jadi kesini, ntar ada sorean kata dia, baru dia tidur sini mau nginep. Ya udah mandi dah kata abang. Temenin bang, lu kayak orang gila katanya, mandi temenin lu kayak bocah aja, udah mandi nggak apa-apa katanya. Mandi tuh Bang Jon, mandi. Saya geter juga, masih keinget yang tadi tuh, belum ditampakin wujudnya, cuma badannya doang. Kan kalau sama pocong udah kayak musuh buyutan dah tuh, paling takut sama itu tuh barang tuh. Udah bang, gue mandi di sekolah aja. Emang kan kalau di sekolah itu tuh kamar mandi banyak. Kadang rata-rata orangnya kalau malas mandi di kosan kan, karena kan ngekos kadang ada kamar mandi cuma 1, 2. Jadi pada malas ngantri kali ya, takut kesiangan. Jadi mandinya di kamar mandi sekolah, bersih juga kan. Udah bang, bawa peralatan udah. Tuh sampo, anduk kecil, baju ganti semua. Udah jangan celana pendek. Domelnya sama security, lu mau ngapain kesini kamu katanya. Ini sekolahan, masa pakaiannya begini, mau mandi dulu pak. Mandi dulu dikali kata dia begitu. Bercandain kali ya. Udah akhirnya pakai celana lepis tuh. Celana lepis, pakai jaket udah masuk. Ya udah sana masuk, baru begini rapi. Ini bukannya kayak WC umum. Ini sekolahan, ada aturan kata dia. Ya maaf pak, buru-buru pas mau mandi. Mandi tuh Bang Jon, mandi beres udah tuh. Nah, saya pulang. Saya telepon bang, bareng nggak? Udah lu duluan aja nih, mau nemuin temennya tuh, temennya abang R tuh. Ntar gue sama temen gue balik kata dia. Jalan tuh Bang Jon tuh, karena kan rada sorean tuh, jam 5-an tuh, belum maghrib dah. Jalan kita tuh pulang aja, ngerokok, jalan ke kosan nih. Capek belum tidur gitu, bilang gitu. Pas naik tangga, jogrok dia di depan kamar. Itu pocong. Oh pas kan tangganya begitu tuh, tangga langsung naik begitu kan. Pas kepala kita baru naik ke atas, jogrok depan kamar begini dia nih, nunduk begini. Ya kita otomatis kan gak bisa bergerak nih. Maju dikit-dikit langsung nggak tahu tuh, di situ udah nggak sadar saya. Sadar udah sama abang sama temennya di kamarnya digotong saya. Kata abang, lu dari dia kan balik tuh jam 6 tuh, jam 6 habis balik tuh jam 6-an. Balik lu pingsan 3 jaman katanya. Kagak sadar. Tuh ada, kalau nggak salah ada fotonya kita pas pingsan tuh. Tapi pingsannya kan nggak begini kita, karena
tengkurap pingsannya. Difotoin sama si Abang R. Ada fotonya. Bahkan saya kan kalau sekolah tuh pakai jaket Bang Jon, pakai jaket, baju kemeja putih di dalam tas. Paling pakai baju bebas kan. Terus kebetulan lagi pakai baju Madrid warna pink. Tunggu joprak saya. Joprak tuh sama abang langsung digotong berdua gitu. Langsung posisi masih tengkurap. Katanya lu 2-3 jam, hampir mau 3 jam lu pingsan kata dia. Ngeliat apaan? Kata dia. Itu bang, pelan suara kita kan. Yang abang bilang, temukan lu kata dia. Iya bang, udah aman. Nama temannya itu diusap. Bang, dua-duanya orang bisa bang, orang Padang. Sholatnya berdua rajin. Apa, bisa lah orang bisa. Dia tuh sama temannya, udah nih minum kata dia. Ya udah jangan diingat-ingat lagi ya mukanya kata dia gitu, jangan diingat-ingat lagi. Iya bang katanya. Oh ini yang lu ceritain kata dia gitu. Iya nih. Ya udah betah-betah dah, bentar lagi kan sekolah kan. Seminggu lagi dah bang beres sekolah. Ya udah tuh. Pokoknya kata abang 3 jam bang. Pokoknya tuh 2 hari kita di kamar abang nginep. Ngungsi lah ya. Ngungsi. Tuh kata abang, udah apa? Lu dah nama temen abang di sini biar abang yang nungguin kamar lu dah. Terbulak-balik abang tidur di kamar dia bertiga kalau emang sempit. Saya kan tidur montah bang. Kadang bulak-balik kalau sempit abang tidur di kamar kita sebelah. Udah. Nah waktu malam kedua itu kita ngendusin bang, ngendusin. Kok ada berisik tapi pakai bahasa mana nih? Bahasa bule kali ya. Pas saya tegas-tegisin setengah sadar dia lagi debat nih pakai bahasa Padang, ketika kagak ngerti itu bahasa sono. Si Bang R. Bang R sama temennya debat tuh pakai bahasa Padang, nggak tahu lo bahasa apa tuh dia tuh. Dipakai kita dengerin, dengerin udah tuh, terus dicolek sama dia. Mungkin udah tanda kan kita tahu dia tidur dah katanya tidur. Nah besoknya baru dikasih tahu sama abang tuh bertiga jalan. Semalam itu teman abang masukin datuknya dia yang dari Padang sono. Lu kenapa bisa di kamar abang? Lu sakit kan 2 hari kan? Iya bang, panas. Nih cuma malam doang bang. Pagi paling cuma lemes doang. Pucet muka kan, sekolah juga kan dipaksa-paksa. Makanya kan sekolah didempetin terus bertiga, saya di tengah kan dituntun aja. Kita kalau merasa lemes berhenti dulu, jalan lagi. Nah 2 hari dong sini kamar abang. Nah malam kedua tuh ternyata abang tuh temannya masukin datuknya. Nah abang R masukin tuh pocong yang ada di situ. Negosiasi. Kenapa kita bisa sakit? Kita diikat katanya. Kalau lu bisa ngeliat lu diikat sukmelu sama tuh pocong. Minta buat nemenin dia jadi temen. Diikat makanya sakit. Dinegosiasi. Gimana rasanya nih sekarang kata dia. Udah gak enakan sih bang. Coba ntar malam. Ya kalau masih panas berarti emang masih belum terima nih. Kalau udah gak panas udah alhamdulillah dah kata dia. Nah besok malamnya masih di situ kan 3 harian. Udah nggak panas bang Jon badan malam tuh. Udah agak segeran ya. Udah negosiasi ternyata nih dia ribut nih berdua. Tapi pakai bahasa Padang kita gak ngerti. Berdua nih. Yaudah kata abang. Nih minum deh nih. Diminumin air terus tuh tiap saya panas diminum air redah panasnya. Air botolan kan beli tuh bang air. Udah nggak ada apa-apa aman tenang aja ya tadi. Ya udah begitu. Nah minggu terakhir nih. Kan Bang R tuh kalau nggak salah ujian tuh Jumat Bang Jon. Nah Jumat dia ujian, dia bilang abang ujian Jumat. Nah, saya pikir kan Jumat soalnya kan serentak nih. Soalnya saya juga kan Jumat. Saya bilang bang ujian Jumat ya. Dia bilang iya kata dia. Berarti ntar abang pulang hari Sabtu. Nah lu ntar kalau mau pulang hari Minggunya Bang Jon. Tapi suruh temen lu dah katanya datang jangan lu sendiri. Kalau bisa malam jam 10 lu pulang. Jangan nunggu pagi. Ya udah, akhirnya telepon Om nih yang di rumah nih, Om Isur. Om Sur, jemput dah Minggu pagi, bilang. Emang kenapa? Udah bayar sekolah, kalau enggak ntar nunggu info deh. Kalau enggak hari Sabtunya deh. Saya bilang hari Sabtu jemput hari Sabtu. Nah, ya udah kalau begitu mah gampang deh kata Om, kabar-kabarin aja mau Sabtu kayak mau Minggu kayak terserah. Nah, hari Jumat nih kita sekolah nih. Terus kata abang, pokoknya ntar abang dari hari Kemis sampai Jumat pokoknya nggak ada, lu nggak usah nyariin, kalau nggak lu WA aja, telepon kek. Abang mau ke tempat temennya tuh, sebagian barang kan di sono jadi dia ada mesnya bang. Kalau persatuan pelaut tuh dari masing-masing daerah tuh suka ada mesnya tersendiri. Nah itu orang Padang semua di situ, pelaut Padang semua di daerah Cilincing. Akhirnya dia ke situ tuh
ngambil packing barang. Nah, saya pikir ya udah masih di sana kan, barang masih ada nih. Sekolah saya hari Jumat nih, habis ujian kan rada sorean tuh sama ujian praktek berenang. Nah, niatnya udahlah gampang nih. Balik saya rada sorean tuh, pokoknya 6:30 saya pulang Bang Jon. 6:30 pulang, mandi aman kan, merasa ada backupan, dia bilang udah aman. Udahlah bodo amat, gue gak takut nih, udah ada backup kan. Mandi beres. Itu saya mau makan pecel apa ngopi gitu kan di depan. Tuh, terus kata abang udah gak usah keluar lagi lu, katanya Jumatnya. Ini aja hari Sabtu. Ya udah. Pas malam Sabtu tuh kan, Jumat tuh saya pulang tuh malam Sabtu, digedor Bang Jon. Gedor lagi, duk tuh deh. Saya telepon abang, bang, katanya aman, ada gedoran gitu. Ntar abang pulang kan? Lah, abang lupa ngebilangin gitu dia. Ternyata pas di hari Kamis ngomong tuh dia ada di Padang, udah di Padang dari hari Selasa Bang Jon. Nah Selasa tuh mendadak, kenapa dibilang pas dari Kamis itu kan WA doang tuh. Nah hari Selasa tuh ternyata dia udah pulang ke Padang, habis ujian tuh langsung terbang. Gak sempet, saya kan jarang-jarang juga kan WA-an dia sama dia tuh, kalau cuma ada perlu doang saya WA-in. Nah saya bilang, saya kaget kan, nah dikata abang katanya mau hari Sabtu nih apa hari Minggu biar barengan. Kagak, pokoknya abang tuh ujian Selasa, langsung dapat tiket dari kantor, suruh pulang ke Padang. Tuh, saya dikerja, kata abang ngerjain saya apa? Kagak, beneran video call dah, katanya video call nih. Bener udah di Padang ya. Nah terus gimana nasib saya nih, digedor. Ya udah kalau ini, lu gak usah keluar dah. Katanya lu kan udah ujian nih. Sabtu terserah mau pagi apa mau malam, terserah udah. Pokoknya Sabtu kan mesti ngurus berkas juga tuh biar ijazah keluar. Udah hari Sabtu aja pulang sorean kata dia. Tapi ajak temen lu suruh main ke situ. Udah tuh saya sampai pagi nggak berani keluar kamar Bang Jon. Dengerin musik aja pakai headset kan. Nah pagi saya beberes, saya nggak mandi tuh Bang Jon, langsung ke sekolahan tuh sekitar jam 8:30. Saya ngurus berkas lagi, saya ke tata usahanya, ngirim berkas, ya udah bayar tuh udah lunas semua. Dapat kertas buat penebusan tuh, kertas 2 lembar warna putih. Ntar tanggal sekian datang lagi ke sini buat ngambil ijazah. 2 ijazah kan saya ambil tuh sama sertifikat. Ya udah. Nah, saya nongkrong nih karena udah nggak ada kelas kan, nongkrong. Main futsal Bang Jon tuh, main futsal bentar, nemenin. Balik itu di jam 8. Saya bilang, Om ya udah kalau ini ntar malam jemput aja jam 10-an lah pokoknya, jemput saya di kosan. Ini emang udah beres, udah nih hari Sabtu malam, pulang aja malam Minggu kan, jalan-jalan juga. Habis itu saya baru naik tuh Bang Jon, naruh bag, taruh barang, cuci kaki. Saya udah prepare tuh bawa dompet doang kan, bawa dompet sama HP nih. Saya mau keluar, mau ngopi sekalian WA temen tuh. Ya udah, saya turun kayak dibilang kayak ada ngeliatin nih. Saya pikir kalau udah kagak beres nih, apaan saya bilang nih. Ngelirik ke kiri kan, ke bawah. Saya masih belum berani ngeliat begitu belok muka kan. Saya turun pelan-pelan, pas udah berapa tangga, saya nongol begini, ngejogrok dia lagi di depan kamar tuh. Saya lari ke bawah ke tukang pecel. Tukang pecel saya lari ngos-ngosan kan ke tukang pecel. Ngapa mas, kata dia begitu. Lah bang udah, teh hangat 1. Saya minum tuh nenangin diri. Ditepok dari belakang sama teman saya ternyata tuh. Tepok. Dan, lah si PA saya bilang. Ngapa? Jadi nggak nih katanya. Gue nginep dah di tempat lu katanya di malam. Ya udah ayo saya bilang. Nah saya ingat sama abang, pokoknya kalau ada temen lu jangan nyeritain kejadian yang ada di situ. Udah tuh, udah bentaran lagi lah ngabisin teh saya bilang. Terus saya bayar jalan nih. Emang namanya ada bang, orang Rangkas dia. Orang Rangkas itu sompral bang. Udah kalau ngomong kagak pakai dipikir. Kan udah yuk. Emang saya kalau sama anak-anak dipanggilnya PA gitu, karena gitu tuh geser kotaknya. Emang ada rada stres dah. Ayo PA kita jalan. Ayo siap komandan katanya begitu. Ayo jalan. Pokoknya ntar sampai ini kita balik ke KP dulu dah, Cilincing sama Om, lo kan bawa motor nih udah. Jalan nih ke kosan nih. Pas sampai jalan, dia ngomong gini Bang Jon. Tempat sepi amat, mana kontrakan udah kayak rumah setan, dia bilang gitu. Lu jangan ngomong sembarangan PA lu, sompral PA deh.
Kita bilang gitu. Kagak, sepi amat kayak rumah setan. Dia bilang, mana kontrakan lu? Nih, hijau. Ini warung. Mana kontrakan? Di atas lantai 2. Sepi bener, dia bilang. Udah kayak tempat uji nyali. Dia bilang, wah payah lu nyari kosan begini amat sepi. Dia bilang, udahlah naik dah. Nah, kita naik Bang Jo nih. Saya naik dulu awal. Saya ke kamar nih, belok nih. Tek, belok ke kamar kan. Pokoknya tas udah di depan pintu semua. Emang udah saya preparein tuh dari awal tuh. Preparein. Ya kan. Dia naik nih Bang. Dia naik. Tek, ngambil tas saya nih. Carry lu yang bawa ada tas lu, kata dia. Casan semua, HP, dompet di tangan kan. Dia megang lagi. Megang bau saya begini. Kenceng banget. Apa lu megang, sakit anjing, saya bilang gitu. Bahasa kasar loh. Apa sakit? Dia nunjuk begini Bang Jon ke belakang. Apaan? Mau belakang, dia bilang, lihat. Kita ngeliat berdua begini Bang Jon. Dia pocongnya gini-gini di depan kamar mandi. Dari situ kita berdua jalan ke arah tangga, turun udah kayak orang dikejar, kayak maling dikejar warga. Dempet-dempetan begitu jalan, hampir untung gak jatuh ya. Tas udah dipegang sama dia, HP, dompet semua udah tuh. Kunci saya geletak, pokoknya udah barang di kamar tuh udah habis. Jadi masukin tas semua. Kunci saya masih belum saya kunci, itu langsung lari ke depan saya. Ke depan lari ke kosan yang lama saya yang awal tuh. Datang saya ke situ lari ngos-ngosan kan. Kebetulan ada Kapten Jamal di situ. Om, assalamualaikum. Dia bilang, masuk dah. Lu habis maling di mana bawa barang-barang begini banyak lu, dikejar-kejar warga lu, kata dia begitu. Kagak Om. Parah tuh kosan, kata teman saya tuh, kata si PA. Lu sih sompral, saya bilang gitu. Mulut tuh kagak dijaga kayak rumah setan. Lu ditampakin setan lu kabur. Ya lu juga, kata dia. Kenapa kagak ngomong lu, katanya. Ngerjain orang. Gua kalau ngomong dari awal lu nggak mau nungguin mau nemenin gua ngambil barang. Udah, kata Om Jamal, udah. Besok pagi lu pulang istirahat dulu di sini. Akhirnya saya telepon Om Sur, nggak jadi. Kenapa? Besok pagi aja Om. Alasannya apa? Begalnya banyak. Di Priok saya bilang, besok pagi aja, nggak usah ini malam-malam, besok pagi. Ya udah kalau begitu pagi aja, ntar Om kesana jam 8-an. Terus Sabtu kok jadi Bang. Jadi Minggu saya pulang. Nah kata PA, lu gila lu, kata berani lu ngekos di situ, kata. Ya mau bagaimana lagi, saya bilang udah 2 kali pindah kosan, pindah lagi, terus yang ada lebih mahal kosannya. Kata Om, ngeliat apaan tuh? Om nyengir dong tuh, ngeliat apaan tuh? Apa yang ngasih ininya, ngasih tempatnya nggak bener, saya bilang. Di sini diganggu nama begituan, di sana nama begituan, kata dia. Iya tuh Om, katanya. Ngeliat juga lu, ngeliat apaan lu PA, kata Om. Lollipop, kata dia. Kalau lollipop apaan? Tuh permen yang dibungkus. Oh pocong, gimana ganteng orangnya. Boro-boro Om. Nah diceritain sama Om Jamal tuh, pocong. Kenapa bisa murah? Emang Om Jamal sengaja naruh di situ. Karena saya bilang kan, mau nyari yang murah-murah terus, kosan dikasih di situ. Sama Om, nggak apa-apa biar berani di situ. Diceritain tuh Bang Jon, kenapa tuh pocong bisa ada di situ. Sama Om Jamal tuh, diniin dari ujung ke ujung tuh diceritain. Jadi dulu itu kos nggak harganya nggak segitu Bang Jon. Dulu itu dia pakai kipas angin yang di bawah tuh, yang muter di bawah. Nah sekarang kan karena murah, diganti kipas angin yang baling-baling. Nggak terlalu panas sih, adem juga karena kan kayu kan, bukan tembok. Nah dulu itu 4 kamar isi semua. Ada yang berdua, ada yang sendiri, ada yang bertiga di situ. Itu satu daerah semua dia di situ ngekos. Itu harga awal 30.000 tuh di situ sama ibu warung. Kejadiannya dia pulang sekolah nih maghrib Bang Jon. Makanya kan abang bilang, lu kalau mendingan maghrib berhenti dulu, jangan pulang dulu. Sarapnya juga sandekala kalau ibarat ini pergantian jam kan, pergantian waktu. Nah itu pulang sekolah pas mau maghrib tuh dia rame-rame Bang Jon, rame-rame, nggak cuma rombongan satu kontrakan itu, satu kosan itu enggak. Dia rame-rame dari ada yang di gang sini kontrak, pokoknya rame-rame. Dia di belakang nih sendiri nih jalan sendiri ketinggalan. Tapi jarak nggak terlalu jauh, bangsa 5 meter 10 meter lah jalan tuh, kata Om diceritain. Nah jalan, yang lain pada sampai rumah, sampai ke kosan tuh, ke kamar. Ini temennya kagak nongol-nongol. Mungkin feelingnya mereka, mungkin dia melipir dulu ke warkop ke pecel depan tuh, di depan gang. Nah besok sekolah dengar kabar ada yang kecelakaan tuh pas maghrib. Dikasih tahu ciri-cirinya sama ini, tasnya masih ada Bang Jon, tas bekas ini masih ada di dekat warung pecel tuh. Ternyata tuh teman satu kontrakannya kelindes tronton di situ. Yang hancur mukanya sebelah kanan kelindes.
Di depan gang pas percis, ngontraknya di situ saya kontrakin. Di kamar yang abang tempatin? Sebelahnya yang pojok, Nomor nomor 4. Pas belokan kamar mandi. Nah dari situ tahu anak-anak sekolah kan setengah hari tuh dia tuh langsung pada pindah kosan. Itu katanya waktu itu masih ada darahnya di situ, ditaburin air garam sama kembang-kembang di situ. Barang-barangnya masih ada di kamar nomor 4 waktu itu. Terus selang berapa hari keluarganya datang kan ngambil mungkin barang-barangnya. Udah dari situ mungkin orang di situ nggak betah. Nah Kapten Jamal tahu kenapa ada di situ begitu. Dia udah ngekos di situ, makanya dia udah di sesepuh situ, bebuyutan di situ. Dia kalau ngambil ijazah kan lama, kalau ijazah kapten apa-apa kan naik ke, kita kan ada ANT, ATT tuh. Dasar, rating, 4, 5, nah dia mau ketiga, kedua, itu kan agak lumayan lama, berbulan-bulan Bang John. Karena dia memang alumni situ, jadi nge-up-nya di situ terus, di STIP, sekolah peran itu. Udah begitu, dia cerita namanya, nah pantesan abang bilang, jangan keluar maghrib-maghrib, lu kalau mau maghrib, ini mendingan bablas sekalian atau sebelum maghrib. Nah kenapa abang berani tinggal di situ, dia kan udah sebulan lebih tuh. Itu karena emang dia dari rantauan kan nyari yang murah-murah, juga orangnya berani juga bisa, ya udahlah. Kalau menurut dia mah begitu mah hal kecil, tapi kalau menurut kita kan kacau juga Bang Jon. Iya. Keluar dari kandang macan masuk kandang singa. Sama ya. Lebih serem lagi yang kedua. Iya. Nah jadi pokoknya kata Om tuh dulu pernah ada kelindes di situ tuh Bang Jon. Ya udah tahu ceritanya kan. Akhirnya nggak lama tuh pagi. Si PA nih pamit juga pulang, ya udah ntar kontek-kontekan aja ya Dan ya katanya. Aman dah kita bilang. Akhirnya nggak lama jam 8:30 Om datang udah di Sherlock kan begitu. Ya udah Om tungguin dulu bentar, pamit deh Om, pamit ya udah pamit ke semua, ya udah hati-hati ntar kontek-kontekan, ada grupnya, bikin grup dah. Udah akhirnya pulang, alhamdulillah udah lancar semua. Sampai besok kedatang lagi tuh, hari yang itu ditentuin tuh kan sebulan atau 2 bulan tuh turun tuh sertifikat sama ijazah, ke sono ngasih surat inian, Tanda terima lah ya. dikasih ya surat tanda terima tuh buat ditukar sama ijazah. Urus mau main nih ke kosan nih, ada yang masih kenal, ada yang udah baru kan, karena kosan kan gonta-ganti mulu. Nah beberapa kayak Kapten Jamal, terus abang-abang di situ masih Masih di situ. masih ada. Terus iseng nih main ke ibu warung Bu, sekali minta maaf juga tuh Bang Jon, datang tuh pagi ke situ jajan nih, kayak pernah kenal kata ibu, itu saya yang ngekos kemarin Bu, kok nggak bilang-bilang keluar, emang waktunya ada yang kurang Bu, kalau ada yang kurang bilang aja berapa hari kurang. Terus saya enggak, ngepas kata dia, udah pas lah, udah cukup. Tapi ibu kaget atau pintu kebuka, kunci ngegantel, takutnya kamu dirampok kata dia. Enggak Bu, aman, saya pulang, maaf nggak izin ya. Saya ibunya mungkin udah mulai curiga kan, tapi mungkin nutup-nutupin. Saya juga pura-pura bego dah, pura-pura nggak tahu kalau itu aman Bu. Udah dari situ udah pulang kita Bang Jan. Berarti udah ketahuan nih ya kenapa di kosan kedua ternyata angker dibanding kosan pertama, ya karena bekas ada kejadian ada kejadian yang fatal banget tuh, sampai-sampai ini cocokologi juga kali ya, atau memang kebetulan atau memang sama ya. Tadi kan sempat bilang tuh si Bang R kalau Sandakala tuh nggak boleh keluar. Ternyata Sarapna kasus tragedi meninggalnya itu di waktu itu ya, mendekati maghrib ya. Mendekati maghrib. Memang bukan cocokologi, mungkin dia udah tahu juga Bang Jon. Karena dia udah situ udah pernah ketemu, mungkin udah pernah komunikasi. Ceritanya begini, terus dengar dari kabar dari teman-temannya juga, ya ngebilangin gitu. Oke, memang buat jaga-jaga. Warningnya itu ya, kenapa nggak boleh keluar di maghrib-maghrib, waktu maghrib itu ya karena waktu itu bekas ada kejadian yang meninggal di waktu yang sama. Waktu yang sama, di kosan yang sama yang setempat, cuma beda kamar. Gila sih Bang Adan. Kemungkinan kalau sekarang sih saya hajar Bang Jon, karena udah bisa gitu. Kalau dulu mah udah ayam kayak ayam sayur udah. Kalau sekarang sikat lah ya, tutup begitu ya. Oh begitu masih sikat, ngapain gangguin gua lu Ya kan bikin kerja orang susah Bang Jon, begitu pindah kosan. Atau kalau saya kagak kuat lagi dipindahin lagi. Iya. Pindah lagi. Kan orang nyangkanya pindah-pindah kosan mulu kayak orang diusir. Padahal kita bener bayarnya. Bang, ini pertanyaan gue nih Bang ya. Mengenai sosok pocong. Kalau untuk sosok pocong yang Abang lihat, itu wujudnya bener-bener padat atau kan ada juga yang versinya hologram atau transparan. Nah, kalau yang Abang lihat sendiri itu seperti apa tuh? Kalau yang saya rasain sih dibilang padat ya
ya biasa aja sih Bang, kayak kain gitu, kayak kain tapi kan berbentuk dia. Terus juga kayak di TV sama yang saya lihat beda. Kalau di TV kan bersih banget kadang pocong, kalau ini kan enggak. Warnanya emang kayak kapan putih tapi enggak putih, kayak warna tanah. Kayak orang gimana sih, kayak kain putih diinin lumpur apa tanah. Kusam lah ya. Kusam. Terus juga bagaimana sih, bukan kayak orang baru, kayak orang bawah juga kayak ada robek-robek begitu. Terus juga wujudnya juga nggak hitam tengkorak tapi setengah. Nah kalau di film-film kayak pocong hitam angus. Nah kemungkinan versi itu ada, tapi ibaratkan dibilang ada dagingnya juga ya nggak full daging, jadi kayak ada tengkoraknya juga kan, karena yang kelindes sebelahnya doang, jadi yang ini udah nggak ada mata, yang ini mata melotot nih Bang Jon, keluar agak mau keluar, terus banyak belatung di sebelah kanan. Nah kalau dilihat dari penampilannya itu pocong sama cerita ya sama, soalnya kan dia cuma kelindes sebelah kanan sini nih, yang hancur sebelah kanannya doang katanya. Pertanyaan itu kenapa menjadi gentayangan dan berwujud pocong tuh? Ya mungkin kalau yang sekarang saya pelajarin tuh, mungkin karena yang pertama itu sebenarnya tuh yang namanya orang meninggal kan nggak bisa balik lagi ke dunia. Mungkin karena pas kejadian itu ada jin-jin atau makhluk yang tidak bertanggung jawab, makanya diambillah wujudnya dia seperti itu, dicari ini kan, soalnya kan jin kan pinter Nyerupai ya. Kalau saya baca kan malah jin iblis ini kan gurunya malaikat, makanya dia kadang orang kesurupan bacain doa dia ngikutin, ya begitu. Mungkin dia bisa flashback ke belakang nih orang sebelum kejadian ini aktivitasnya gimana, itu dia bisa ngikutin semua Bang Jon. Makanya pinternya makhluk-makhluk seperti iblis jin itu Tipu dayanya ya? mau tipu dayain kita ya seperti itu, seakan-akan bahwa yang orang meninggal ini nih yang gentayangan. Sebenarnya kalau emang yang saya pelajarin, kalau saya telusurin lagi ke sana, itu bukannya yang ini yang korban, mungkin jin khorinnya ada, tapi karena kalau yang saya tahu, yang kalau orang yang meninggalnya bukan karena takdir waktunya, entah itu emang kan takdir itu kecelakaan, tapi kan belum meninggalnya itu enggak wajar karena entah kecelakaan bunuh diri. Nah itu khorinnya ya diikat kemungkinan sama yang penunggu lebih kuat di situ, jin-jin yang tidak bertanggung jawab, oknum jin lah gimana bisa dibilang, oknum jin. Nah karena jin di situ mungkin lebih tinggi, jadi dia udah, lu gue ikat dulu nih, gue pinjam dulu riwayat hidup lu nih, dari lu sebelum ketabrakan nih, kecelakaan sampai lu kecelakaan nih, akhirnya dicari nih wujud lu, disamain, ngekosnya kan di situ, lu tinggal di situ, udah gue berarti di situ aja, gitu, ditinggalin di situ. Itulah tipu daya jin yang sangat luar biasa membahayakannya untuk kita Bang ya. Dimanipulasi, bikin takut kita. Dimanipulasi sama memang dia. Tugasnya jin itu. Bang Abdan, makasih banyak Bang Abdan ya. Makasih banyak sudah mampir lagi ke sini dan menceritakan kejadian yang terjadi. Dan buat teman-teman juga makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Sekali lagi makasih buat Bang Abdan, dan gue juga mau ngajak kalian semua yang tentunya punya kisah menyeramkan, kalau kalian mau jadi narasumber kayak Bang Abdan, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya _. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Abdan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Abdan.